cik pariuk telenga sumbing dari Jawa. Datang nekat cipu bawa kepiting dua ekor. Cacapu dalam belang api cahaya dong gigi ronggang. Sapi ketawa dolong dipacu raja tunggal. Sinanggar tulur tulur tulur, sinanggar tulur tulur tulur, sinanggar tulur tulur tulur, sinanggar tulur tulur tulur, sinanggar tulur. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lada muda punya biasa. Sayang sayang si patoka makai go tego gorokan sayang. Sayang sayang si patoka makai go tego gorokan sayang. Sajojo you madam komi sa papare sa muna 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 keke sa muna 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 keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya, kampuan jauh di mata, kunwang sansai berkuliah, takkan aja kawan-kawan nalamu, sampai basuh yang selia. Saatlah berjauh di awang-awang, lebar kencang abang tayak karindang, sekurang jauh sejumpa batuknya ngeluh, ngapak mega bari hibernya tarik bulu. Mana di mana anak kampung saya, anak kampung luar nada di pohon CPA Toras dan juga lagi dari mana dari kampung mohon atas selanjutnya. Dan yang pastinya sering panjenengan sedaya dapatkan di panjenengan. Yang penting itu apa? Hasil dan itu sendiri. Makanya dokter juga penting untuk berhasil teman-teman juga itu untuk memilah mana pasien yang perlu diselamatkan, ditolong lah istilahnya. So ini adalah kegawatan RW. RW itu kalau butuh nggak sampai 2 menit mati ya, pasti. Prosesnya harus ideal, tidak dicampur begitu, kita mau tindakan itu nggak nyaman memang. Jadi manusia itu post cardiac arrest. Nah masing-masing ya masih. Takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang selia. Ada juga LB-nya itu. Cekal si LB-nya dengan triple LB manuver, cek apa? Orofaringeal choke, kecuali dia cardiac arrest, C-nya dulu. Maka LB breathing pas spontan bertabrak sama ambulans, nyambung siapa untuk tidak usah bingung. Kalau orangnya ngebut obes, dia obes sekali. Nanti teman-teman kalau pas membebaskan jalan nafas kesulitan, pasang bawah itu ya, sambil nunggu apa itu laryngoscope ya, laryngoscope
ini menyusul nggak apa-apa. Ini tuh bagiannya ICU sebenarnya. Tinggal cuk, terus tentu begitu. Yang dewasa itu nomor 7, ya. Laki-laki itu 7,5. Ya di sini. Saatnya ku jauh di awang-awang, lebar kenceng cenggabang, tayak karingang, sekuran daus rejumpu batuk nangeluh, ngapak mega bari hibur tarik ngeluh. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing dua ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Hampir pasti saya pakai 7,5. Jadi kalau dewasa laki-laki distres napas indikasi intubasi siapkan nomor 7,5. Kecuali kondisi khusus RW-nya sulit, misalnya atau leher pendek atau kita prediksi bahwa ini bakalan susah, umumnya kita siapkan 2 nomor sampai 2 nomor di bawahnya. Jadi kalau biasa kita pakai 7,5, kita biasanya selalu persiapan gagal intubasi itu kita mau prediksi. Jadi kita kalau 7,5 nggak masuk ya 7 atau 6,5. Boleh 6,5 dengan kaf. Kalau anak-anak bukan lagi. Kalau anak-anak memang harus betul, biasanya pakai rumus, pakai kelingkingnya. Nah itu butuh waktu. Maka kalau anak-anak biasanya juga saya habiskan teman-teman oksigenasi dulu dengan Jackson Brace. Ya kalau sudah ada habis seperti itu, pasien jangan ditinggal, jangan di masker dulu, dipasang warnet, habis itu. Steroid ini tujuannya untuk membentuk ETP-nya supaya kita bisa sesuaikan dengan bentuk rongga RW-nya, entah gold stick atau macam-macam. Nah tujuannya bisa dibentuk dengan steroid ini. Steroid ini untuk dewasa, untuk anak-anak ada sendiri dan goleannya well steroid anak-anak ini. Di obat sedasi ini masing-masing operator juga, maksudnya ini. Jadi intubasi pada pasien gawat relaksan untuk membuat pasien itu mudah dimasukkan shock. Ya, jadi komponen anestesi itu ya 3 itu, sedasi, tidur, analgetik untuk obat nyerinya, karena dipasang laringoskop ini sakit sekali kalau nggak di blok dengan obat, bisa fatal dan bisa ares ya, dan nyeri sekali, bisa berontak gitu ya. Dan relaksan melumpuhkan otot-otot. Nah penggunaan relaksan ini hati-hati, karena kalau ternyata kita nggak bisa kuasai RW-nya dan sudah masuk relaksan ya. Ya, jadi yang penting itu kalau dari saya juga teman-teman ICU juga saya ingatkan berkali-kali bahwa kita nggak bisa intubasi itu nggak apa-apa. Misalnya saya juga beberapa kali kesulitan intubasi, tapi jangan sampai kita nggak bisa ventilasi. Ini mutlak. Padahal yang boleh pasang IGD itu tidak harus anestesi. Ya, dokter jaga IGD itu boleh. Kalau saya boleh. Gimana teman-teman di IGD maintenance-nya yang bagus? Ini juga Mbak Erna ya, ICU juga ya, Mbak tahu ngecek ya. Pas butuh bawa beberapa. Untuk
ini dicek apakah baterainya habis atau mungkin panggil teman-teman IPS untuk perbaiki. Jadi pas butuh itu udah dengan honor ya isinya engine oka, nanti itu kemudian semoga tidak ada ya pasien-pasien bakaran yang curiga inhalasi trauma wing. Biasanya kita harus intubasi segera, kalau nggak intubasi dia akan tambah nyempit mengerikan itu. Semoga tidak ada ya, belum ada itu horor. Terus apa lagi? Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Diskusi dua orang saja. Nah, gitu. Jadi itu tadi persiapannya. Ini yang kurang adalah obat emergency. Justru yang disediakan adalah obat emergency. Kenapa? Misalkan ya, pernah nggak teman-teman ngasisteni atau mendampingi dokter anestesi lah kata-katanya, habis intubasi bahasanya kabel pasti beberapa kali pernah. Seperti ini, itu otomatis 10 liter. Cara nutup valve-nya gini. Ini terlalu besar, kali ini kan jelas terlalu gede ya, kayak gini. Nutupi mata berarti terlalu besar, makanya siapkan ini. Harus pas dong. Kalau nggak pas, dia iso tapi nggak efektif. Jadi kalau kayak gini, ini kan ini saya harus sampai ambang, juga ambang loh. Ya, jadi misalnya kita, jadi selama ya wes siap intubasi gitu misalnya, maka biasanya saya akan ambil RW ya. Nanti kita akan ya wes tak bagging ini. Nah kalau saya belum datang, maka harus ada yang pegang seperti ini. Jadi jangan dipasang hairnet terus pasien ini kecuali pasien sudah terminal. Sudah kita KIE, nah ini sudah maksimal ya. Tapi kalau masih ada niat untuk diintubasi, yo ini ya. Nanti misalnya saya setengah jam saya bisa ke sana, ya harus ada yang megangi seperti ini. Beneran? Gak apa-apa bisa loh. Makanya biasanya yang di dunia kalau pasien makanya dong, tidak semua gangguan ventilasi, maksudnya kan saya bilang tadi tidak semua kondisi edema paru seperti ini itu harus diintubasi. Jadi maksudnya ya, jadi kita siapkan untuk intubasi. Biasanya yang pasiennya mulai nggak sadar, ya, itu indikasi kuat untuk melakukan intubasi. Jadi dilakukan seperti ini ya, 10 menit per menit. Ini tuh nggak perlu dibimbing, jadi ikuti aja. Namanya assist. Jadi kalau pasiennya angkat, dia suruh sesuai nama saya. Betul, misalnya kita nggak bisa bebaskan RB sendiri, ya dari kolomong, pakai dua tangan di suplek. Saya mau risiko berat. Ya, kok kayak nyamper dia ya, aku nyekel RB sih. Nomor 3, selalu nomor 3. Bosan. Dari masuknya jalur ini miring. Jadi masangnya itu posisi sesuai jalannya. Jadi bukan jadi masuknya sesuai jalannya. Lepasnya juga sesuai dengan ini jalannya kan miring. Nanti dong. Jam 6 ya. Nih, ajari.
Jadi kita buka apa lagi ya? Ijen enak. Itu praktek dulu. Jadi niat TT itu dibuka. Kemudian yang pertama kita harus cek cupnya. Jadi harus menyediakan spare cup. Biasanya saya pakai spare cc. Nggak harus ya. Jadi spare cupnya ini pertama dikembangkan. Ya, terus kemudian ini bisa kemudian ditarik lagi. Jadi nggak bocor loh mas. Jadi kalau kita pasang ETT dan ternyata cup-nya bocor ya percuma, nanti ada risiko aspirasi juga. Jadi dites dulu, dites terus kemudian masuk. Tetap buka bisa ya? Buka. Dia untuk buka. Siap Bung. Kudune ana iki apa jenenge pelumas iki biasanya pakai kayak itu loh semprotan itu kain gitu. Tapi kayu ora duwe wis ora apa-apa, enggak usah. Nah, ini nanti kalau kita sudah pasang kayak gini, kita jaga sesteril mungkin dengan biarkan di dalam. Itu nanti kalau saya perkirakan nanti ditotok glow stick ini bisa lurus bisa. Nah, tujuannya steril itu untuk membentuk ETT. Jadi siapkan ini sudah. Terus kemudian maksudasi ya. Biasanya saya pakai 1,5 kilo. Ini biasanya aku tempel ini sembarang tempel mensor satu dua. Oh ya orang mau sini lah, pokoknya dua lah namanya. Jadi kalau sudah siap semua, saksen siap. Ini pas ini siap. Karena kita kan nggak tahu pasien kritis itu kan nggak kosong, habis muka. Jadi saksen itu penting. Wes, kalau sudah siap intubasi, biasanya saya butuh 2 asisten atau 1 asisten. Yang pertama untuk masukkan obat. Wes, masukkan midazolam. Siapkan midazolam nih. Midazolam mungkin 1 atau 2 miligram. Pasiennya tidak akan benar-benar tidur, tapi minimal lebih tenang. Kalau sudah dilakukan intubasi, terus intubasi bius. Pin. Cabut. Suruh ke pen. Inilah ya intubasi. Nah, biasanya posisi seperti ini tuh aku tanggung tuh ETT. Nah, yang pinggirku ini panjenengan bisa gitu. Jadi, wah aku sih cukup. Terus asisten yang di samping kanan membantu saya. Biasanya aku yang ngomong, jajal jembeng mau. Iya, lambe jembeng mau. Ya aku biasanya nek butuh di jembeng ngomong. Nek gak yo. Udah jembeng dan tahu dan Nanti kak dilebarin. Terus tetap tiara lah. Jembeng dan tetap tiara. masukkan. Ya wes dimasukkan. Nah, kadang-kadang perlu namanya burp manuver. Burp manuver itu sama jadi laring apa? Plika vokalis itu kadang itu tidak bisa langsung terlihat. Nah ini juga kita baru tahunya setelah masukkan laringoskop. Itu angin ini biasanya. Akan saya perlu menekan ini agak ke bawah. Nah, aku akan minjem tangannya arah-arah tanganmu ini. Nah ini nanti saya yang arahkan. Ini masuk. Tujuannya untuk menunjukkan masuknya job. Jadi plika dengan tekan itu ada 2 keuntungan burp manuver namanya. Yang pertama memudahkan visualisasi dari plika. Kemudian yang kedua dengan sampean tekan itu menekan esofagus sehingga bisa mencegah terjadinya aspirasi. Kalau AC-nya ternyata habis makan, misalkan yang trauma atau pasien kritis kan nggak pasien puasa kan. Nah itu tujuannya untuk jadi ini yang spesial. Jaga sesteril mungkin yang bagian ini ya. Jadi biasanya batasnya
Saya biasanya gampang-gampangan aja kali 3 dari ukurannya. Kalau ukurannya 7 berarti batasnya 21, boleh 20. Umumnya laki-laki untuk perempuan di negara kita itu pasti paling minimal 19, 18 ucul. Pelikane ini 18 itu batasnya no tengah ini, ucul ini. Tapi kalau 19 saya sudah pernah teliti sendiri di pendidikan. Jadi ada penelitian teman saya tentang dalamnya itu. Ternyata memang pakai video laryngoscope kalau 19 tuh wes cukup. Nah, cukup. Apalagi kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya 20 atau 21 wes. Kalau orangnya besar, tinggi, kadang-kadang perlu sampai 22. Nah, nanti konfirmasinya dengan kita periksa auskultasinya. Tapi pasien kritis itu kita tidak bisa harapkan auskultasinya bakal simetris. Kadang-kadang ono TB, ono pneumonia, kadang-kadang ono masal, macam-macam kan. Biasanya itu otomatis ya. Apa teman-teman nganggo alat itu biasanya 30 tekanannya. Cuman saya biasanya iki teman-teman ICU juga sering takut berapa cc dok, aku yo orangnya ukuran cc ini, tapi ukurannya pressure ini kira-kira itu segini. Nah segini ya, teman-teman. Nah itu lah sama ini kira-kira sebenarnya ada alat sendiri untuk pompa, jadi kayak komponen sepeda 30 gitu. Nah, tapi kira-kira segini. Kenapa penting? Ini tuh kalau terlalu kencang, dia bisa menekan trachea, itu jadi edem. Kalau pasca ekstubasinya, terus bisa juga nekrotik akhirnya. Ya, kalau terlalu kempes, ya aspirasi. Baik, ya kan? Kalau misalnya aspirasi kan ada lubang, jadi tapi intinya harus intinya pokoknya di lebono sini ragu-ragu di lebono semua kese lo kekencangan begini kayak di terus toh saya sudah masuk sini. Nah biasanya saya taruh di terus kemudian fiksasi. Satu dulu di. Nah fiksasi itu biasanya mengasisten, tapi kadang yo angel itu ya, harusnya fiksasi dulu. Enggak, kenapa toh? Karena saya perlu gini, aku mau pertahankan batasnya ini. Kalau tak lepas, itu lo tahu gitu ternasu. Kecabut ini lah, loreng itu pasti angel masalah. Kadang ini kejerot nggak apa-apa, kejerot, tapi nanti jadi kan kita harus revisi makanya. Setelah diintervisi kita konfirmasi simetris enggaknya masuk enggaknya, makanya biasanya aku nih dewasa nih 20 selikur serang pokoknya fiksasi yang dulu seperti L itu ya topoan biasanya jadi nempelnya itu di yang ada tulang intinya. Terus batasnya ini adalah di batas yang kita inginkan 60 ya, di batasnya 60. Sebenarnya sudah terfiksasi 1, nah masalah. Newas terfiksasi 1, nah ini kurang ya, kutunya sampai ini. Newas terfiksasi 1 gini, biasanya kita konfirmasi ulang. Misal ngomong nih dok, biasanya saya minta tolong. Ini dok, sambil kita konfirmasi, begini. Sudah, kalau sudah terindikasi seperti ini baru kita masuk nanti. Ini kan tujuannya ventilator, nggak harus diserahkan di Semua orang
setengah. Terus kemudian chest release pas penanestesi 2 nomor 2. Terus manggul yang kuning sama merah. Terus udah suasana gitu. Jadi setelah rawat ringan. Jadi kita siapkan inovasi terus bersih dibuka sama. Oke, terus ya. Jadi mungkin kalau saya selalu terus ya. Mungkin yang lain nggak tahu ya. Tapi kalau saya sebenarnya alasannya tadi sudah saya sampaikan ini terus karena kadang-kadang pasti masih ada spontaneous respiratornya. Jadi kita bisa assist itu meliputi kalau misalnya frekuensi nafasnya kurang dari mungkin 12 kali per menit. Jadi kalau buat nafas cepat sebenarnya pasti hanya butuh di